Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu kembali di channel Manto Swito, channel pendidikan, pengetahuan dan alam sekitar. Terima kasih tentunya sudah bergabung di channel ini. Baik, kali ini kita akan bahas mengenai penerapan triple Pythagoras ya pada beberapa soal berikut ini. Yang pertama di sini ada soal seperti ini, panjang diagonal persegi adalah 10 cm. Tentukan panjang sisi persegi itu. Teman-teman sekalian, sebenarnya kalau kita lihat di sini, kalau diilustrasikan ya, ini kan ada persegi panjang, ada persegi ya, persegi seperti ini. Nah, di sini diketahui ada panjang diagonal 10 cm. Diagonal itu yang mana? Diagonal itu yang ini. Nah, ini berapa panjangnya? 10 cm. Kita tuliskan 10 cm seperti ini. Nah, yang ditanyakan apa? Panjang sisi persegi itu. Jadi kalau dituliskan sebenarnya di sini yang ditanyakan ya, karena persegi itu sisinya semuanya sama atau disingkat S sebenarnya ya, sisi. Nah, sebenarnya ini kalau perhatikan yang segitiga ini. Nah, kalau segitiga ini sebenarnya ini kan sisi miring ya, yang 10 cm ini diagonal ini. Maka di sini sebenarnya berlaku A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Di mana C kuadrat itu sisi miring yang ini kan. Nah, A itu sebenarnya bisa ini ya. B-nya itu bisa yang ini. Alas dan tinggi di sini. Tetapi karena di sini persegi berarti ininya sama antara panjang A dan B itu. Kan sisinya sama itu ya. Sehingga boleh saya tuliskan sisi sama sisi aja ya. Jadi bentuknya bisa seperti ini. Jadi ini sisi, A-nya sisi, B-nya juga sisi karena panjangnya sama dengan C kuadrat. Nah, di sini tinggal kita masukkan. Kalau sisi kuadrat ditambah sisi kuadrat tentunya ada dua ya, dua sisi kuadrat. Jadi seperti ini, dua sisi kuadrat. Ini sama dengan C-nya kita ganti 10 yang ini, 10 kuadrat. Teman-teman sekalian, jadi kalau 10 kuadrat tentunya kalau dihitung dia akan ketemu 100 ya. Maka di sini kalau mencari S kuadratnya, ini 100-nya ini kita bagi 2. 100-nya kita bagi 2 jadi 50 seperti ini, maka S kuadrat sama dengan 50. Supaya jadi S, ini karena ada kuadrat, ini kita akar 50-nya ini. Jadi S-nya itu sama dengan akar dari 50. Nah, akar dari 50 itu berapa? Kita cari lagi. Jadi bisa dalam bentuk seperti ini teman-teman. 50 ini kan dari 25 kali 2 ya. Intinya di sini bilangan kuadrat. Yang terbesar intinya ya. Berarti 25 kali 2 supaya 50 nih kan. Nah, sekarang akar dari 25 berapa? Akar dari 25 adalah 5 ya. Maka di sini tinggal 5 akar 2. Dengan demikian saya tuliskan di sini 5 akar 2 cm. Nah, ini merupakan panjang sisi persegi itu. Mudah bukan? Nah, ini soal berikutnya. Jadi ada kawat berukuran 18 cm ditekuk seperti gambar. Tentukan jarak P dan Q. Jadi ini kawatnya teman-teman. Ya, di sini ada P, di sini ada Q. Jadi ujung kawat pertama sama kedua ini berapa jaraknya. Nah, sebenarnya karena di sini itu siku-siku teman-teman, terus di sini 3 cm, di sini 3 cm. Berarti di sini kalau kita buat garis bantu ya, itu seperti ini. Panjangnya ini berapa? Panjangnya ini tentunya sama dengan ini juga ya. Berapa? 3 cm ya, 3 cm. Kan ini yang ditanyakan jarak P dan Q ini. Jadi sebenarnya yang ditanyakan itu ini teman-teman. Sebelum menentukan ini, kita tentukan dulu di sini ukurannya. Dari sini ke sini, ini sebenarnya 3 cm juga. Karena ini persegi, ya, bangun persegi ini. Nah, sekarang ini kan kawatnya itu kan 18 cm ya. Berarti kalau dari sini ke sini tadi 3 cm, di sini ke sini 3 cm, berarti kan sini sudah 6 nih, 6 cm. Nah, sementara kalau dari sini ke sini berarti tambah 3 ya. 6 tambah 3 tentunya 9. Nah, tinggal kawat yang ini tadi. Ini berapa ini? Ya, tentunya tinggal 18 dikurang 9. Ini. Ya, maka di sini panjangnya adalah 9 cm, teman-teman. 9 cm seperti ini. Sekarang kita menentukan panjang daripada jarak antara PQ. Nah, ini saya beri garis ini ya. Jadi yang garis biru ini sebenarnya bukan kawatnya, yang kawatnya sebenarnya yang ungu ini tadi. Berapa ini? Nah, ini sebenarnya berlaku A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kenapa? Karena ini bentuk segitiga nih kalau diperhatikan. Di mana di sini? Yang ini itu alas dari segitiga ini. Ini A, boleh A. Yang di sini itu sebagai tingginya atau B. Nah, di sini sebenarnya C. Sisi miringnya ya PQ itu ya. Maka di sini kalau kita mencari PQ, ini berarti di sini tinggal kita masukkan. Berarti sini 3 kuadrat, A-nya ya, 3 kuadrat. B-nya itu 9, makanya 9 kuadrat sama dengan, nah ini, PQ ini.
PQ kuadrat, saya tuliskan seperti itu. Nah, kita hitung 3 kuadrat sama 9 kuadrat. Tentunya di sini 9 ditambah 81 ya, sama dengan PQ kuadrat, hasil pengkuadratan kedua bilangan ini. Nah, 9 tambah 81 tentunya akan ketemu 90 ya, 90 itu sama dengan PQ kuadrat. Nah, teman-teman, ini kalau kita tuliskan kembali, ini PQ-nya saya balik aja ya. Jadi kalau kuadratnya hilang, di sini 90-nya ini jadi akar. Jadi akar kuadrat ya. Jadi PQ sama dengan akar kuadrat dari 90. Nah, itu berapa? Nah, ini boleh kita rubah dulu bentuknya seperti ini. Jadi PQ sama dengan akar kuadrat dari 9 kali 10. Nah, supaya biar jadi bentuk akar ya. Jadi ini maksimal bilangan kuadratnya 9 kali 10. Nah, akar 9 berapa? Tentunya 3 ya. Akar 10 ya tetap akar 10. Maka kalau dituliskan PQ itu sebenarnya 3 akar 10 cm. Nah, itu jarak antara P dan Q itu 3 akar 10 cm. Mudah bukan? Baik teman-teman, soal yang berikutnya, tangga dengan panjang 4 meter bersandar pada tembok tegak hingga ujung bawah tangga berjarak 2 meter dari tembok. Tentukan ketinggian yang dicapai oleh tangga. Ini sebenarnya kalau kita ilustrasikan itu seperti ini. Jadi ini kan ada tangga teman-teman ya. Tangga ini bersandar pada tembok seperti ini. Nah, di mana di sini tangganya itu berukuran, ini kan tangganya ya, itu 4 meter. Jarak antara ujung tangga ini sampai dengan tembok ini 2 meter. Nah, yang di sini yang ditanyakan adalah ketinggian yang dicapai oleh tangga itu yang mana? Sebenarnya dari sini sampai sini. Ini yang warna ungu ini yang ditanyakan ketinggiannya itu berapa? Ya, nah jadi di sini sebenarnya juga berlaku A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kenapa? Karena ini kalau diperhatikan, tembok dengan tangga sama bawah ini merupakan segitiga ya. Dengan demikian di sini A-nya itu 2. Sisi miringnya kan tangganya ini ya, 4. Ini 4 meter. Nah, di sini merupakan tinggi dari segitiga atau B di sini tentunya. Nah, sehingga kalau mencari B kuadrat ini ya, ini bisa kita rubah dulu seperti ini. Jadi B kuadrat sama dengan ya sini C kuadrat, tinggal ini A kuadratnya kita benda ruas seperti ini. Jadi dikurang A kuadrat. Nah, kita masukkan angka-angkanya teman-teman. Di sini berarti di sini kalau yang ditanyakan B ya, makanya di sini B kuadrat tetap sama dengan ini, C-nya itu 4 ini, makanya 4 kuadrat dikurang A-nya itu 2 ini. Karena ini alas segitiga ya, makanya 2 kuadrat. Berarti kan 4 kuadrat 16 ya, dikurang 2 kuadrat ya 4. Kalau 16 dikurang 4, tentunya akan ketemu 12. Nah, untuk mencari B, itu berarti di sini akar kuadrat dari 12. Berapa akar kuadrat dari 12? Itu bisa kita rubah dalam bentuk seperti ini. Sebenarnya kan 12 itu bisa perkalian antara bilangan kuadrat 4 dikali 3 ya. Ini udah maksimal 4 ini. Nah, sehingga di sini kalau akar dari 4 tentunya adalah 2. Kalau akar dari 3 ya tetap akar 3 kan ya. Maka di situ B-nya akan ketemu B sama dengan 2 akar 3 meter. Dengan demikian, ketinggian yang dicapai oleh tangga ini adalah 2 akar 3 meter. Itu ya teman-teman ya. Tutorial yang sedikit ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Banyak kesalahan mohon dimaafkan, semua adalah keterbatasan saya. Dan akhirnya sampai bertemu di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.